Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, seluruh sebangsa dan setanah air. Jumpa lagi di channel Jagat Itu. Semoga dalam keadaan sehat, tak kurang satu apa, rahmah barokah salam Allah curahkan untuk kita semuanya. Bah Setu kembali hadir untuk memberikan pencerahan kepada umat yang notabene saat ini sedang marak framing-framing, bulian, adu domba yang beredar di media sosial, dan tentunya ini menjadi sebuah gelagat yang kurang baik untuk hidup berbangsa dan bernegara. Maka dari itu Mbak Basetu memberikan solusi terbaik bagaimana kita untuk mencermati adanya adu domba, dan bahkan saat ini yang sedang santer bagaimana Gibran akan dimaksudkan oleh beberapa jenderal purnawirawan yang tidak sepaham, dan itu terindikasi tidak menyukai adanya Pak Jokowi kala itu memerintah Indonesia, sehingga Gibran menuai apa yang disebutnya sebagai bara api yang notabene saat ini sedang dikoyak-koyak, digoyang kedudukannya untuk dimakzulkan atau dilengsarkan. Kita simak videonya. Sekali lagi lah mohon maaf yang kami mati Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas bahwa mereka adalah terputus, ya sahabat. Kita tidak boleh ada kebencian, kita tidak boleh ada apapun. Yang kita lakukan haruslah kebenaran, ya. Yang kita lakukan adalah haruslah untuk memperjelas, bukan untuk memperkeruh. Yang seharusnya yang kita lakukan adalah untuk menyambungkan, bukan untuk memecahkan, ya sahabat. Maka mari kita lihat, ya sahabat, karena Abah sedang menyusun buku kecil, ya, yang berkaitan dengan nasab Ba'ali, ya. Tapi barangkali Abah sharing sedikit demi sedikit supaya barangkali nanti ada masukan dari teman-teman, dari semua, ya, dari semua. Biar masyarakat kita semakin jelas, semakin cerdas, ya. Ya, tadi malam kemarin Abah memprint, ya, dari kita mengambil saja karena ini adalah ada di dalam internet, ya, merupakan domain publik, ya. Adalah kita ngambil saja salah satu adalah contoh daripada yang ada di internet. Abah lihat adalah dari Bahar bin Smith, ya, dari Bahar bin Smith yang katakan bahwa Habib Bahar bin Smith bin Ali bin Abdurrahman bin Alwi bin Abdurrahman bin Husain bin Umar bin Zain bin Ahmad bin Abdurrahman bin Ali bin Salim bin Abdullah bin Muhammad Smith bin Ali bin Abdurrahman bin Ahmad bin Alwi bin Ahmad Fakih bin Abdurrahman bin Alwi bin Sahib Mirbat bin Ali Khali Qasam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi Al-Abidin bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa Arumi, ya, bin Muhammad Nakib bin Ali Uraidi bin Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Baghir bin Ali Jainal Abidin bin Ali Husain bin Fatimah Az-Zahra, dan seharusnya kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Ini yang tercatat, ya, dari silsilah Habib Bahar bin Smith, ya. Nah, apakah silsilah ini kira-kira valid, ya? Kita sebagai orang yang sedang mencari kebenaran, maka sebaiknya dalam segala perkara tidak boleh hanya buat pelajaran juga buat kita. Segala apa yang ada di internet, ya, ini Abah dapat di internet, kita harus melakukan verifikasi, sahabat, untuk akhir zaman ini. Bahkan Abah mengajak kepada panjenengan dimanapun, bahkan dari kitab-kitab kuning sekalipun sekarang ini harus ada verifikasi, karena sudah ditemukan ratusan kitab kuning yang sudah isinya dirubah-rubah, ya. Jadi jangan hanya percaya kepada kitab saja sesungguhnya sekarang ini, karena cara mudah untuk memalsukan segala perkara di akhir zaman ini adalah menggunakan teknologi media massa. Adalah diawali dengan teknologi cetak, ya, kemudian inilah yang barangkali walaupun tidak pas, ya, Allah sudah sampaikan dari awal, wa ma yattabi'u aktsaruhum illa dhanna, tadi
inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Bahwa kata Allah, kebanyakan manusia itu adalah mengambil pemahaman walaupun kaitannya kepada berhala-berhala, karena sekarang banyak manusia memberhalakan manusia, ya. Dan itulah kenapa surat Tobat ayat 30 kalau nggak salah Allah berfirman, dan janganlah kalian jadikan rahib-rahib kalian atau mungkin pendeta-pendeta kalian, ustad-ustad kalian, mursyid-mursyid kalian, begitu, jadikan ilah. Intinya adalah tidak boleh ada manusia yang kita jadikan ilah, ya sahabat. Allah sudah melarang. Nah, dari apa yang Abah lihat daripada nasab daripada Habib Bahar bin Smith yang saya ambil dari, nah, kita verifikasi sederhana saja sahabat, verifikasinya bahwa kita mengambil dari apa yang ada, ya. Nabi Muhammad mempunyai putri bernama Fatimah yang menikah dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ya, memiliki dua putra yaitu Hasan dan Husain. Dari jalur Hasan menurunkan putra yang bernama Hasan Ali Qasim, ya, Qasim, Muhammad dan Zaid, ya. Ini dari susunan yang sudah Abah lihat. Kemudian dari jalur Husain menurunkan yang bernama Ali Zainal Abidin, Muhammad Al-Fakir, Ja'far As-Shadiq, ya. Ya benar. Kemudian adalah Ali Uraidi, ya, Muhammad An-Nakib, Isa Arumi, dan Ahmad bin Isa, ya. Sedangkan Ahmad bin Isa menurunkan putra 3 orang yang bernama Muhammad, Ali, Husain, dan inilah nama dari silsilah Nabi yang benar. Dan ini terrekod, ya, ada 9 kitab yang sudah ada pada zamannya tadi semua. Artinya kitab yang paling dekat dengan keberadaan daripada datangnya silsilah, ya, tadi semua. Pohon silsilahnya itu lebih dekat tadi semua, ya. Nah, maka keturunan baginda Nabi yang terdata di dalam silsilah setidaknya ada yang Abah catat ada 9 kitab, ya, di sini. Nah, inilah yang sedang Abah pelajari pelan-pelan, membantu Habib meluruskan. Siapa tahu mereka benar tadi semua, ya. Tapi kalau seandainya lihat ujungnya, karena segala sesuatu adalah perjalanan, maka ujungnya itu bisa menemukan kebenaran atau sebaliknya adalah menemukan semakin jauhnya para balawi ini dari duriat nasab kepada duriat Nabi dari semua, ya. Nggak apa-apa, walaupun kita sudah mengerti, sudah tahu, kita tidak boleh berhenti, karena Allah memerintahkan kepada kita adalah jangan menggunakan zon. Inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Dan sesungguhnya zon itu tidak akan menunjukkan kebenaran walaupun sedikit tadi semua, ya. Karena disitulah wallahu alimun, sesungguhnya Allah itu mengetahui. Berarti Allah menyuruh kita ilmiah, ya sahabat. Nah, untuk tahap pertama di buku Abah ini adalah tidak untuk dijual, ya sahabat. Sekali lagi, jangan dikira waduh nanti Abah saya itu bikin buku buat jualan buku. Enggak. Abah pelajaran ilmu saja sekian puluh tahun nggak ada yang dibuatkan buku, ya, tidak ada, ya. Tapi ini adalah untuk memberikan, nanti kita lihat nanti dalam buku Abah itu, yang pertama adalah secara nasab, yang kedua nanti adalah pembuktian. Kita biasanya adalah secara sejarah, ya, nanti akan isi dengan bab sejarah bagaimana datangnya. Kemudian juga nanti dalam bukunya pembuktian adalah secara DNA, ya. Dari walaupun barangkali namanya Abah tidak bisa masukkan dalam buku karena menyangkut rahasia orang, tapi minimal ada belasan DNA dari Ba'alwi yang bisa kita masukkan, atau minimal dari yang sudah jujur, ya. Karena sekarang sudah banyak juga yang sudah ada yang jujur yang sudah kita periksa, ya sahabat. Dan mereka semuanya menunjukkan haplogrupnya adalah G tadi semua, ya. Nah, kembali kepada tadi, keturunan Nabi Muhammad sudah Abah sebutkan yang benar tadi semua, ya. Yang tercatat di dalamnya diantaranya Abah mencatat adalah 9 kitab, ya. Yaitu yang pertama adalah dalam kitab adalah Tahzibul Ansab wa Nihayatul Alqab, adalah karya Syekh Syaraf Al-Ubaidi, ya.
yang wafat 435 Hijriah. Ini yang awal. Kemudian ada kitab Al-Mazzi karya Syekh Al-Umari masa 490 Hijriah. Abah mengambil nama-nama kitab ini dari Kiai Imaduddin ya. Kemudian coba belajar pelan-pelan. Abah bukan ahli nasab tapi belajar. Nggak apa-apa hidup ini tentang belajar. Tapi asal benar kitabnya, Abah ambil, pelajari, dan makanya pergi kemanapun, hari ini ada di Kebumen, tetap aja terus belajar tadi semua ya. Kemudian ada kitab yang ketiga adalah Muntaqilah At-Thalibiyah. Nah ini tulisannya ya. Karena ini rangkuman sahabatnya, karya Toba-Toba hidup masa 400 Hijriah. Ini kitab-kitab tua ya. Abad ke-6 ada kitab adalah Asy-Syajarah Al-Mubarakah karya Imam Fakhruddin Ar-Razi masa 597 Hijriah. Kemudian abad ke-7 ada kitab Al-Fakhri fi Ansabi Talibin karya Abu Talib Ismail bin Husain Al-Marwazi adalah 614 Hijriah. Kemudian pada abad ke-8 pada kitab Asy-Syihli fi Ansabi Talibin karya Muhammad ibnu adalah Taqtabi Al-Hasani masa 709 Hijriah. Kemudian ada kitab ada As-Sabit Al-Musam karya Ibnu Araz Al-Husaini 787 Hijriah. Kemudian pada abad ke-9 ada kitab adalah Umratul Talib di Ansabi Abi Talib Ahmad bin Inabah tahun 828 Hijriah. Kemudian ada kitab ke-9 ada abad ke-10 ada kitab adalah Tuhfatul Talib karya Zakaria Al-Ansari 926 Hijriah. Nah ini ya, ini menggambarkan bahwa dari 9 kitab ini bahwa silsilah baginda Nabi Muhammad SAW yang tadi adalah nyata, sama bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad punya putri Fatimah menikah dengan Ali bin Abi Thalib, punya anak Hasan Husain, dari jalur Hasan menurunkan Hasan, Ali Qasim, Muhammad dan Zaid, dan jalur Husain menurunkan Ali Zainal Abidin, Muhammad Al-Fakir, Jafar Al-Sadiq, Ali Uraidi, Muhammad Al-Naqib, ya, An-Naqib, Isya Arumi, dan dari Ahmad bin Isa adalah punya 3 putra Muhammad, Ali dan Husain. Nah, dari 9 kitab ini tidak ada yang menunjukkan bahwa sesungguhnya adanya tokoh yang bernama Ubaidillah yang tadi kita baca dari nasabnya Kang Bahar ya. Tapi kita belum selesai, mari kita lihat di manakah persoalan itu muncul ya. Nah, di abad ke-10 sahabat ya, dari walaupun di kitab 9 tidak mereportasi atau minimal dari kitab yang paling dekat adalah dengan mulainya muncul kisah daripada adanya tokoh yang bernama Ubaidillah. Kalau bahasa Kiai Imaduddin itu di Dukcapil ya, dari periode sampai abad ke-9 itu semuanya dari 9 kitab yang yang ada ini dan Abah juga sudah membaca pelan-pelan satu karena tidak mau hanya mendengar dari Kiai Imaduddin saja. Kita pun adalah memverifikasi pelan-pelan karena mudah-mudahan kalau ada izin Allah apalagi menyusun buku yang lebih komplit ya, dari nasabnya, ilmiahnya, kemudian juga kalau belum tes DNA-nya, kemudian juga dari sejarah dan lain sebagainya. Nah, itu ya untuk perbendaharaan ya buat masyarakat Indonesia biar mereka memilih mengkaji sendiri ya. Nah, dari abad ke-10 lah ternyata ya adalah muncul kitab yang menyebutkan nama leluhur Ba'ali ya sebagai dzurriyyat baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dimulai ya, dari mulai adalah Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa bin Muhammad An-Naqib adalah semua bersumber ditukil dari kitab Habib Ali Asy-Syakran 895 Hijriah ya, 895 Hijriah, yaitu kitab Al-Burqatul Musyiqah. Inilah sebetulnya yang awal, dongeng yang awal, sangat nggak usah sebut dongeng. Inilah kitab yang ditelusuri oleh siapa adalah Ali Asy-Syakran tadi semua ya. Walaupun di kitab-kitab sebelumnya tadi yang Abah sudah bacakan dari mulai abad 4, 5, 6, 7
tidak ada mengindikasikan tentang Ubaidillah ini semuanya. Bahkan yang lucu kalau menurut Abah, di abad ke-9 sendiri, kalau seandainya Habib Ali Asyakron ini adalah seorang dzurriyyah, seharusnya sudah direkod oleh siapa? Ahmad Ibnu Inabah, yang paling dekat ya tadi semua. Berarti kalaupun Ali Asyakron itu ada saat itu, tentulah beliau bukan seorang dzurriyyah yang pertama, tentulah yang kedua beliau bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa, karena harusnya adalah orang yang dzurriyyah di zaman itu, karena ada kitab yang dekat dengan Habib Ali Asyakron, yaitu adalah bahkan wafatnya adalah 926 Hijriah ya, Tuhfatul Talib yaitu dan Zakaria, tidak merepot juga barangkali menyebutkan satu nama tadi semua ya. Jadi sahabat ya, jangan kita dalam membahas apapun bedakan kalau ahli nasab itu ahli nasab ya. Jadi kan suka ada yang berkata, wah bisa jadi nggak mereka nggak mau nyatat nama itu. Oh tidak, apalagi ini nasab kepada junjunan baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau kita mengalami Abah saja yang baru belajar ilmu nasab itu kan, ternyata Masya Allah jelimetnya itu tadi saling, maka disinilah butuh kejujuran dan niat yang lurus, bukan kebencian, bukan mengadu domba, tapi untuk menyelamatkan manusia. Itu tujuannya ya. Kalau bagi Abah pribadi tidak ada kebencian kepada Ba'ali, kepada siapapun, tetapi kita ada kewajiban sesama adalah hak adami meluruskan segala perkara yang tidak lurus ya sahabat. Nah dari kitabnya inilah sesungguhnya yang sekarang yang disebut Suhrah wal Istifadah, seolah-olah manusia berpegang pada patokan bahwa karena semuanya berasal daripada adalah kitab Ali Asyakron yang bernama Alkitab adalah Burqatul Musyikah. Inilah semua penulis selanjutnya melihat ke situ. Kalau bahasa tauhid basyuhdul kasroh ila wahdah gitu loh. Nah gitu. Dari titik kitab itulah semuanya informasi itu diambil. Nah, sementara kitab kitab Ali Asyakron Al-Burqatul Musyikah ini adalah Al-Burqat ini adalah dari 9 kitab ke atasnya 550 tahun tidak ada ketersambungan sahabat ya. Bahkan mulai disitulah sebetulnya mulai gonjang-ganjing dari abad ke-9 ke-10 ke atas, dongeng yang untuk penyesuaian kurun antara orang dengan orang. Karena nanti kalau terlanjurnya kurunnya terlalu jauh membingungkan juga gitu kan tadi. Jadi mari kita bantu kepada Ba'alwi ini, barangkali kita ada menemukan celah, dan Abah terus mencari kemana pergi negara pun. Kemarin di Dubai ya juga terus dalam berhubungan dengan para ulama Dubai. Insya Allah nanti Abah juga minggu depan akan ke Lombok, maka akan bertemu dengan ulama-ulama Lombok. Barangkali mereka punya catatan yang khusus gitu. Sepulangnya dari Lombok, insya Allah ke Kalimantan, ya akan bertemu juga dengan ulama-ulama Kalimantan. Barangkali mereka punya kitab yang tersembunyi yang di keluarga-keluarganya. Kita dalam membantu siapapun demi kebaikan, bukan demi kebencian, itu sahabat ibadah, ya percayalah tadi semua ya. Maka dari kitab Ali Asyakron, dari kitab Al-Burqat inilah sahabat menjadikan persoalan awal. Sementara 550 tahun sebelum kitab itu adalah seperti nasab yang Anda bacakan tentang nasabnya Kang Bahar tadi, jauh tadi semua ya. Tapi kita belum, jangan dulu suudzon, kita lihat dulu apa. Muncullah kitab-kitab dari Al-Burqat itu adalah ulama menulis lagi, tapi sumbernya referensinya dari kitab Ali Asyakron tadi. Maka kalau kitab Ali Asyakronnya itu salah, maka semua kitab di sana tidak bisa dipegang ya. Ini kan di semua, jadi diantaranya adalah Al-Jaulani karya Asyakron ada tahun 902 Hijriah, dikatakan Wiladat Ad-Dahar Wafayat ya karya Muhammad Tayyib Makmaroh pada tahun 940 Hijriah, adalah kitab sahabat yang bernama karya Ibnu Hajar Al-Haytami wafat 974 Hijriah.
kitab adalah Tuhfatul Thalib karya Muhammad Al-Husain Samarqandi. Ini sebetulnya orang-orang hebat. Ibnu Hajar Al-Haytami Samarqandi adalah termasuk adalah kitab-kitabnya Abah Haji juga, wafat tahun 996 Hijriah. Abad ke-13 Ba'alawi mengarang dua kitab adalah Ar-Rudi Al-Jalili karya Murtado Al-Jabidi, wafat 1200 Hijriah. Nah, sekelas Imam Samarqandi ataupun barangkali di sini ada Ibnu Hajar Al-Haytami, karena Abah termasuk juga pencipta Ibnu Hajar Al-Haytami ini. Tapi ya inilah kadang-kadang ulama dulu telah husnudzon, itu yang pertama ya. Maka pada saat ada muncul dari kitab Ali Asy-Syakron itu dijadikan rujukan kelihatannya. Jadi janganlah sahabat, ulama itu manusia. Jangan selalu mengatakan, wah ini kan ulama, wah ini kan penduduk Syafi'iyah. Ya belum tentu. Nah, Nabi aja kalau nggak dimasuk banyak salah kok sebenarnya kejekan tadi. Lihat dalam bab sholat, Nabi pernah sholat duhur 3 rakaat dan lain sebagainya. Itu manusiawi ya. Walaupun Nabi tetap adalah untuk contoh kepada kita bagaimana kalau salah dalam sholat, gitu kan tadi semuanya. Artinya jangan kita ini kayak patung hidup itu tadi semua ya. Jangan kayak patung. Nah jadi jelas dari kitab-kitab ini menunjukkan bahwa sesungguhnya segalanya ya. Makanya pada dilanjutkan pada abad ke-10 muncul kitab Tuhfatul Thalib karya As-Samarqandi menyatakan bahwa Ubaid atau Ubaidillah ini punya anak yang bernama Alwi. Nah di sini mulai muncul lagi ya. Maka disebutlah ke mereka itu Ba'alawi tadi semua ya. Kadang-kadang disebut Alawiyin tadi. Jadi kalau dihitung putusnya rantai nasab Habib Ba'alawi yang mengklaim sebagai zuriat Nabi, jika dihitung dari abad ke-4 sampai abad ke-10 maka terputus 550 tahun ya. Kemudian belakangan dari mana ya Habib Ali Asy-Syakron ini menetapkan bahwa dirinya adalah zuriat Nabi? Konon, nah ini saya pernah ikut adalah channelnya Gus Ajis Jajuli, anak muda yang cerdas ya. Beliau menjelaskan dari mana Ali Asy-Syakron itu menetapkan nasab dirinya, itu dari mimpi ya sahabat. Bagus juga ya, dari mimpi. Nah sekarang Anda percaya mimpi atau percaya nah itu ya. Jadi ini dijelaskan ada 550 tahun, artinya silsilah zuriat Nabi Muhammad yang paten sudah tercatat sejak abad 4 sampai dengan 550 Hijriah. Kemudian muncullah klaim baru ya, tertulis dalam kitab Tuhfatul Thalib karya Husain Samarqandi di abad ke-10 tadi semua. Jadi kita bisa maklum lah ya perjalanan ini. Cuma kita dalam mempelajarinya tidak boleh berat sebelah ya sahabat. Informasi segala kemungkinan tadi semua. Karena tujuannya adalah untuk meluruskan, untuk menolong tadi semua, untuk membantu tadi semua ya. Maka nama kitab-kitab seperti di atas tadi Al-Burqah adalah Musyikoh karya Ali Abu Bakar Asy-Syakron, Nabi Asy-Syakron menuliskan, menyesuaikan dirinya itu ternyata dari mimpi ya sahabat. Satu kawal akhirnya muncullah silsilah dari Ali bin Abu Bakar bin Muhammad bin Maulana Dawilah bin Ali Sahibut Arak bin Ali Al-Ghayur bin adalah Faqihul Muqaddam bin Ali bin Ahmad Sahib Mirbat bin Ali bin Qosan bin Ali bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Nah disinilah karena barangkali Ahmad bin Isa tidak pernah ya, ini maka ada perpaduan sejarah sahabat. Kalau Abah lihat dari dalam kitab ini adalah antara kisah Ubaidillah sebagai Ba'alawi, Ubaidillah sebagai Banu Ahdal. Nah disinilah mulai rancu. Maka pantas kata Kiai Naduddin, sesungguhnya Banu Ahdal dan Ba'alawi ini saling mendukung dalam mempertahankan nasabnya. Tapi nggak usah dulu sudan tadi semua. Kita tetap lurus, hati dingin, kepala jernih. Ada tujuannya adalah untuk mencari kebenaran, bukan untuk mengadu domba siapapun. Tadi semua ya. Dijelaskan bahwa disebutkan adalah Ahmad bin Isa dimakamkan di Husaisyah. Tidak ada catatan masa itu. Kemudian punya anak bernama Ubaidillah, juga tidak ada catatan di masanya. Kemudian cerita tentang Alwi yang punya anak namanya Muhammad dari semua ya.
Nah inilah banyak orang mengatakan, termasuk adalah guru kita Rais Am PBNU mengatakan tidak ada pencatatan dan tidak ada ahli nasab saat itu. Gitu kan kata beliau, bahwa masanya sedang perang dan lain sebagainya. Dan juga ya ada lagi yang mengatakan, seorang lagi yang bernama Buya juga, gitu kan tadi semua, bahwa tidak semua orang itu memang bisa dicatat, gitu kan tadi. Nah, kemudian Kiai Alawi dari Bandung mengatakan, iya kalau tokohnya itu tukang cendol, tukang bakso, tukang cilok, atau barangkali Abah Setu, siapa yang mencatat nasabnya, gitu kan tadi. Walaupun saya juga punya nasab, barangkali saya mati 1000 tahun masih ada ngegantung nasab, gitu kan tadi semua, kepada bapak saya, bukan pada siapa-siapa, gitu kan tadi. Saya saja punya silsilah nasab, gitu kan tadi. Jadi tidak bisa disebutkan tadi semua langsung begitu saja, ya. Ya. Kemudian yang disebutkan adalah tentang nama tokoh yang dibesar-besarkan adalah Al-Muhajir, sahabat. Ini adalah hanya merupakan alibi, adalah untuk memastikan. Abah sudah buat sayembara, siapa yang bisa membuktikan Sayyid Ahmad bin Isa pernah hijrah, karena sampai hari ini makamnya adalah, saya udah pernah video call dengan teman yang ada di Irak, Husaysyah itu, makamnya luar biasa indah dan tidak dibikin khurafat seperti makam Isa Al-Muhajir atau Faqih Muqaddam yang ada di Yaman tadi semua, ya. Kan berbau dengan yang disebutkan dengan tarim, sahabat, itu betul berbau horor semuanya. Ya ini ya, dari mahasiswa Yaman yang datang ke Indonesia, dari mahasiswa Yaman yang ada di sana yang kita kontak, ya. Dan juga mungkin adik saya adalah Agus Jajuri juga pernah kuliah di Yaman, ya. Nah, kemudian tadi malam juga ketemu dengan di sini seorang kiai besar di adalah di sini juga, katanya putranya adalah alumni Yaman, gitu kan tadi semua, ya. Jadi sebetulnya sekarang yang banyak bicara tentang mengisahkan tentang yang selalu diagung-agungkan oleh Kang Uas, gitu kan tadi, tentang Hadramaut tadi semua, dan tidak seperti itu kebenarannya tadi semua. Bahkan lebih cenderung kota yang horor adalah cenderung sebetulnya apa yang dikatakan oleh Senokor Groni bahwa mereka parasit makam, itu betul-betul benar, ya. Dulu saya pernah membaca dalam sebuah buku, sahabat, yang dimana siapa itu Senokor Groni mengatakan bahwa Habib-habib Yaman ini adalah parasit makam, ya. Ternyata di mana-mana mereka yang haplogrup G ini parasit makam, di Mesir, kemudian di Palestina tadi semua, di Afrika Selatan tadi semua, ya. Bahkan di Yaman sendiri, lihat makam-makam mereka di Indonesia, ya. Dan sebetulnya sangat berseberangan dengan mazhab Imam Syafi'i, apalagi imam yang lain, ya. Makam dijadikan kayak rumah, gitu kan, dihias tadi semua, dijadikan pemujaan, sebenarnya lebih cenderung pemujaan. Nah inilah, ya, maka betul-betul kita harus menelusuri dari fakta, dari kitab sejarah, dari kitab yang lain, dan realita yang ada kemudian, ya. Jadi Al-Muhajir ini adalah Ahmad Al-Muhajir ini, ternyata nama Al-Muhajir adalah gelar yang disematkan untuk Ahmad bin Isa oleh Ba'ali, untuk alibi bahwa Sayyid Ahmad bin Isa pernah hijrah ke Yaman. Abah sudah membuat itu 6 bulan yang lalu, dan sampai hari ini tidak ada yang. Maka itulah Abah sekarang lagi membantu, karena tidak ada yang datang, maka Abah sekarang yang akan menulis kitab itu, ya. Dari versi Banu Ahdal, dari versi, maka Abah sedang mengumpulkan juga dari duriat-duriat yang asli, termasuk juga dari keluarga kerajaan Brunei, karena banyak sahabat yang keluarga asli Rasulullah istilahnya masih ada bahasanya, ya. Ya walaupun mereka ngerti lah tadi semua, ya. Kata Abah juga Muhammadun maka Muhammadun ahadin min rijalikum walakin Rasulullah
khatamun nabiyyin. Ini silsilah sopo sebenarnya semua di mata Allah itu. Maka disinilah tauhid sahabat. Ada sebenarnya nggak usah ngeributin nasab sebenarnya. Tadi semua asal orang-orangnya ini ngeributin nasab. Kenapa? Karena orang sudah menjual nasab untuk merusak. Itu saja. Kalau bagi Abah pribadi, Muhammad itu bukan manusia, tidak punya anak, dan lam yalid walam yulad tadi semua. Maka kisahnya diwafatkan putra-putra Qasim Abdullah itu anaknya Ahmad tadi semua ya. Jadi Muhammadnya tadi kita harus bedakan antara kata Abah antara Ahmad dan Muhammad. Nabi kita ini adalah Ahmad yang menjadi tajalli sempurnanya dari Nur Muhammad. Pahami ya. Jadi jangan berhenti juga lah belajarnya di situ dari semua, akhirnya sampai mati ngeributin nasab melulu nanti. Nah, ternyata sekarang ditemukan Ubaidillah ini sebenarnya anak siapa? Nah, ini ditemukan ternyata Ubaidillah itu adalah dari silsilah Banu Ahdal. Ubaidillah adalah bin Isa bin Alwi bin Muhammad bin Hamnan bin Aun bin Ahdal. Diriwayatkan adalah Ubaidillah ini pernah hijrah ke Yaman. Ya. Ini adalah nama Ubaidillah dari Bani Ahdal, bukan keluarga Ba'alwi ya, adalah dari kitab Suluk Tabaqatul Ulama wal Muluk karya Abahuddin Al-Janabi yang wafat 730 Hijriah, bahwa ada ulama besar Yaman adalah yaitu Ahdal. Nah, ini dipisahkan sebetulnya dari kitab itu sahabat. Betul mereka ini adalah khodam daripada Said Ahmad bin Isa, bahkan dikisahkan Banu Ahdal dan Banu Kudaimah ini memang pernah menemani bahkan Said Ahmad bin Isa ya. Dalam kisah dijelaskan pernah bahkan beliau yang memakamkan di Husaisyah itu, bahkan mensolatkan Banu Ahdal ini ya. Ya barangkali disitulah mungkin mulai awal ada ide antara Ba'alwi dan Banu Ahdal ini, karena tadi semua adalah nasab untuk nasib dari dulu. Ini kisah tentang bagaimana sebetulnya Abah menemukan Muhammad bin Sulaiman ini sebetulnya memang aslinya Yahudi dari awal pun, waktu masih di Irak sekalipun ya. Inilah Banu Ahdal yang pertama ada hijrah ke sana itu ya. Ulama besar Yaman ada Banu Ahdal bernama Muhammad bin Sulaiman bin Ubaidillah bin Isa bin Alwi bin Muhammad bin Hamhan bin Aun. Keluarga Alwi ini di abad ke-9 dapat merapat ya mendekati Banu Ahdal ya. Jadi sinilah sesungguhnya adalah Abah pernah kisahkan tentang orang yang setelah dikisahkan Banu Ahdal yang memakamkan Said Ahmad bin Isa, mereka nyebrang ke Irak, ke Yaman. Ini mungkin yang direkod di sini dalam kitab ini, bahwa Ubaidillah ini adalah sesungguhnya nggak ada kaitannya dengan Ba'alwi kalau di sini, tapi kaitannya kepada Banu Ahdal yang pernah menjadi khodam Said Ahmad bin Isa. Tetapi ada dua versi kisah yang Abah lihat. Ada tokoh yang bernama adalah Sulaiman bin Ubaidillah ya, di sini adalah tokoh Yahudi yang sebetulnya mereka pada saat di Irak pun mereka lebih dahulu pindah adalah ke Yaman, mendahului daripada Banu Ahdal, karena Banu Ahdal adalah khodam melayani Said Ahmad bin Isa sampai katanya dikisahkan adalah memakamkannya dari semua. Nah disinilah mulailah kisah Yaman. Banu Ahdal pindah ke Yaman, kemudian juga Abang Sulaiman ini pindah ke Yaman. Dari sinilah mulai muncul tokoh Ubaidillah dari semua. Awalnya Ali-Qoli Qasam inilah yang hijrah dari Irak ke Yaman ya, karena ternyata di abad ke-9 diketahui terbongkar juga bahwa ternyata Banu Ahdal itu tidak terverifikasi pula sebagai zuriat Nabi. Maka di antara sekian puluh adalah orang yang menisbatkan dirinya nasab bernabi oleh nakobah daripada Yaman adalah diantaranya Banu Ahdal. Mereka adalah bukan zuriat baginda Nabi Muhammad SAW. Nah kalau di kita adalah Kang Rumayal Abbas itu adalah Banu Ahdal tadi semua ya. Maka jangan aneh kalau beliau adalah ya bekerja untuk Ba'alwi ya. Tapi mari kita positif ya. Karena saya juga ada dua kitab yang sedang insya Allah akan segera ada ya. Kalau yang lainnya silakan merujuk pada Kiai Maduddin, beliau ahlinya ya.
Abah hanya menyambung-nyambungkan saja, jangan sampai kita taklid buta juga. Dulu kita taklid buta salah, sekarang kita juga apa saja kata orang. Nah inilah sahabat, inilah yang harusnya bahwa dalam berilmu itu nggak cukup alimah, ya harus sampai kepada wazaka ma'lum, terus maklum. Kalau enggak, kita di akhir zaman ini nyemplung sahabat. Maka apa alimah ya'lamu ilman wa ma'lam bahwa alim wazaka ma'lumun itu harus maklum kita. Dari ilmu yakin ke hakil yakin itu harus jelas gitu. Ya, walaupun kalau Anda kenal dekat ya nggak apa-apa, taklid dah gitu kan tadi. Tapi kayaknya bagi orang-orang peneliti, walaupun sudah kebenarannya nyata, masih penasaran saja. Karena yang selalu yang dicari adalah peneliti itu adalah mencari bukti, bukan hanya berpegang kepada syuhra wal istifadah tadi semua ya. Nah ini ya, ini jam berapa nih? Karena Abah mau ada acara tadi semua ya. Jadi, nah inilah yang kembali ke kisah Bani Ahdal. Bani Ahdal ini di abad ke-7 disebut bahwa leluhurnya hijrah abad ke-6 ke Irak, Yaman, kemudian keluarga Pak Bali adalah abad ke-9, menyatakan bahwa berhijrah itu sepupu dengan keluarga Ba'alwi, seolah-olah mereka saudaraan, padahal tidak ada kitab yang menceritakan hal tersebut. Akhirnya diterima juga oleh Bani Ahdal pengakuannya di abad ke-9, di mana bersamaan dengan masa Ali Ash-Shakran. Namun apa yang terjadi gitu kan, ternyata di masa itu muncul kitab penolakan yang menyatakan bahwa keluarga Aun bukanlah putra dari Musa al-Qadim dari semua ya. Jadi kitab-kitab di Irak saat itu datang memberitahukan kepada mereka bahwa Awan ini tidak punya ayah bernama Musa al-Qadim, atau Musa al-Qadim tidak pernah punya anak bernama Aun. Akhirnya Banu Ahdal tetap nggak peduli dan tetap mempertahankan nasabnya. Nah inilah tadi, kalau nasab sudah jadi nasib, repot memang. Kalau saya mau diputusin nasab saya bodoh amat, itu kan tadi semua.